salam hangat dan selamat datang kembali di Story Tanah Air. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami dalam menggali kisah-kisah legendaris dari penjuru Nusantara dan menghidupkan kembali warisan budaya dan kearifan lokal yang sudah ada sejak zaman dahulu. Jangan lupa untuk terus mendukung semangat belajar dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasinya. Kali ini, kita akan membahas salah satu kerajaan paling menarik dalam sejarah Nusantara, yaitu Kerajaan Blambangan. Blambangan menyimpan kisah heroik yang jarang terungkap dalam buku sejarah. Kerajaan Blambangan, yang dikenal juga dengan nama Balambangan atau Blambangan, terletak di ujung timur Pulau Jawa, di sekitar wilayah Tapal Kuda. Wilayah ini strategis karena berada di persimpangan jalur perdagangan yang menghubungkan Jawa dengan Bali, serta daerah-daerah lain di sekitarnya. Pusat pemerintahan Blambangan sering berpindah-pindah, tergantung pada situasi dan kondisi yang berkembang. Kerajaan ini dipimpin oleh raja-raja yang berasal dari dinasti Rajasa Majapahit, yang merupakan keturunan dari kerajaan besar Majapahit yang berpusat di Jawa Timur. Pada awalnya, Blambangan adalah bagian dari wilayah Lamajang Tigang Juru yang dipimpin oleh Arya Wiraraja dan Peu Nambi antara tahun 1293 hingga 1316. Lamajang Tigang Juru memiliki ibu kota di Lamajang, sekarang Lumajang. Selain Blambangan, terdapat dua wilayah kadipaten lainnya di sekitar Lamajang, yaitu Sadeng di Puger, Jember, dan Keta di Besuki, Situbondo. Blambangan diberikan status perdikan sima oleh Prabu Jayanagara, Raja kedua Majapahit, karena tidak terlibat dalam konflik-konflik besar seperti Perang Nambi 1316 dan Perang Sadeng-Keta 1318. Pada tahun 1352, Blambangan bersama beberapa wilayah lainnya seperti Pasuruan, Sumbawa, dan Bali mendapatkan adipati baru dari keturunan Trah Kepakisan Kediri. Adipati pertama Blambangan adalah Sira Dalem Sri Bima Cili Kepakisan yang memerintah dari tahun 1352 hingga 1406. Setelah runtuhnya Majapahit pada 1478, akibat pemberontakan yang dipimpin oleh Sang Mugwing Jinggan dan saudaranya, Blambangan tetap berdiri sebagai kerajaan yang mandiri. Raja Singhawi Kramawardhan-Dia Suraprabhawa 1466-1478 yang memimpin Majapahit saat itu tewas, dan kerajaan ini digantikan oleh Prabu Brawijaya Bre Kertabhumi. Namun, pemberontakan lebih lanjut oleh Girindrawardana Ranawijaya menyebabkan ibu kota Majapahit dipindahkan ke Kediri, Dahanapura, dan kerajaan-kerajaan vasal Majapahit seperti Blambangan mulai beroperasi secara mandiri, menolak pemerintahan yang dipimpin oleh pemberontak di Kediri. Blambangan mencatatkan sejarahnya yang panjang dengan pemerintahannya yang mulai stabil pada abad ke-15. Masembar, penguasa pertama Blambangan yang tercatat, memilih Semboro di Jember sebagai ibu kota kerajaan. Pada abad ke-15, tepatnya pada tahun 1489, putra Masembar, Bima Koncar, mengukuhkan dirinya sebagai penguasa Blambangan kedua dan memerintah hingga 1501. Masa pemerintahannya adalah saat di mana Blambangan mulai berkembang pesat dan memperluas kekuasaannya. Pada masa pemerintahan Menak Pentor, Pate Pimtor, yang memerintah antara 1501 hingga 1531, Blambangan menjadi kerajaan yang kuat dan makmur. Wilayah Blambangan mencakup daerah yang sangat luas, mulai dari Canjtam, sekarang Keniten, Pasuruan Timur, Lumajang di barat, hingga Supitan Blambangan, sekarang Selat Bali, di timur. Letaknya yang strategis di tengah jalur perdagangan menyebabkan Blambangan memiliki pelabuhan-pelabuhan penting seperti Panarukan, Situbondo, Ulu Pangpang, Muncar, dan Puger, Jember,
yang menjadi sumber kekuatan ekonomi utama bagi kerajaan ini. Namun, pada tahun 1545, Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Sultan Trenggana mulai meluaskan pengaruhnya ke timur dan menaklukkan sebagian besar wilayah Jawa Timur, termasuk Pasuruan dan Pajarakan yang sebelumnya berada di bawah Blambangan. Meskipun demikian, upaya Demak untuk merebut Panarukan mengalami kegagalan besar. Sultan Trenggana sendiri tewas di dekat Panarukan pada tahun 1546 setelah berbulan-bulan gagal menembus pertahanan Blambangan. Selanjutnya, pada tahun 1597, Blambangan mengalami serangan dari kerajaan Gelgel, Bali, yang berusaha merebutnya dari tangan Menak Pangseng. Meski Blambangan berhasil mengatasi serangan ini, kerajaan tersebut mengalami kerusuhan internal yang menyebabkan munculnya sosok Menakpati atau Sang Dipati Lampor. Menjelang akhir abad ke-17, kerajaan Blambangan mulai terperosok dalam konflik internal yang serius. Pada tahun 1638-1639, setelah mengalami ketegangan yang panjang, Blambangan diserang oleh Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Saat itu, Kangjeng Susuhunan Tawang Alun I yang memimpin Blambangan terpaksa melarikan diri ke wilayah timur gunung, sekarang Banyuwangi, setelah pasukan Mataram berhasil mengepung daerah tersebut. Meskipun pasukan Mataram tidak mampu menguasai Blambangan sepenuhnya, Blambangan terpaksa tetap bertahan di wilayahnya yang lebih terisolasi. Pada tahun 1649, setelah keruntuhan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung, Mas Kembar, putra Kangjeng Tawang Alun I, naik tahta dengan gelar Pangeran Tawang Alun II. Di bawah pemerintahan Pangeran Tawang Alun II, Blambangan melanjutkan perjuangan kemerdekaannya, bahkan menyatakan kemerdekaannya di hadapan Sunan Amangkurat I dari Mataram pada tahun 1652. Tawang Alun II kemudian bergabung dengan Raden Trunajaya dan Karaenggalesong dalam Perang Trunajaya melawan Mataram, yang menyebabkan Blambangan berhasil merebut kembali wilayah-wilayahnya. Namun, setelah wafatnya Kangjeng Susuhunan Tawang Alun II pada tahun 1691, kerajaan Blambangan mengalami krisis kepemimpinan. Pangeran Senapati Sasranagara, yang merupakan putra dari Tawang Alun II, naik tahta tanpa melalui musyawarah keluarga, yang kemudian memicu pertempuran saudara di antara anggota keluarga kerajaan. Perjuangan ini menyebabkan Pangeran Senapati Sasranagara tewas dan digantikan oleh adiknya, Pangeran Mas Macanapura, yang kemudian dikenal dengan nama Pangeran Pati I. Namun, konflik internal berlanjut hingga akhirnya Pangeran Mas Purba, putra Pangeran Senapati Sasranagara, berhasil merebut tahta dan menjadi Prabu Danureja. Meskipun begitu, kerusuhan internal ini semakin mempersulit Blambangan untuk bertahan. Kerajaan ini akhirnya mulai mengalami keruntuhan lebih lanjut setelah masa pemerintahan Pangeran Danureja, meskipun Blambangan tetap berusaha bertahan. Sebagai akhir dari perjalanan panjangnya, Blambangan akhirnya jatuh ke tangan VOC, Verenigde Oosterse Compagnie, pada akhir abad ke-17. Seiring dengan semakin kuatnya penjajahan Belanda di Indonesia, VOC melihat Blambangan sebagai ancaman yang perlu ditaklukkan. Pada tahun 1677, VOC mulai melakukan serangan besar-besaran ke Blambangan, dan setelah berbagai pertempuran yang sengit, akhirnya Blambangan jatuh di bawah kekuasaan Belanda pada tahun 1681. Kekalahan Blambangan ini menandai akhir dari kerajaan yang telah berdiri selama berabad-abad, yang sebelumnya dikenal dengan kekuatannya dalam melawan kekuatan-kekuatan besar, baik dari luar maupun dalam. Setelah penaklukan ini, wilayah Blambangan secara bertahap masuk ke dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda, meskipun perlawanan terhadap VOC tetap berlangsung dalam berbagai bentuk hingga abad berikutnya. Itulah perjalanan panjang kerajaan Blambangan.
dari masa kejayaan hingga akhirnya jatuh ke tangan VOC pada akhir abad ke-17. Meskipun telah runtuh, warisan Blambangan masih hidup dalam budaya, adat istiadat, dan sejarah masyarakat Banyuwangi serta sekitarnya. Perjuangan mereka melawan penjajah menjadi bagian penting dalam kisah heroik Nusantara. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar tentang pendapatmu, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah sejarah yang inspiratif. Sampai jumpa di video selanjutnya.